Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum Hess, yaitu penentuan delta H reaksi dengan hukum Hess menggunakan metode penjumlahan reaksi. Oke, langsung saja. Ya, ini adalah contoh soal dari hukum Hess yang menggunakan metode penjumlahan reaksi. Jadi di sini diketahui 3 buah reaksi ya. Anak-anak bisa cermati di sini ada reaksi 1, 2, dan 3. Kemudian yang ditanya adalah tentukan delta H reaksi untuk pembakaran C3H8 ini. Propana ya. C3H8 dibakar oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air ya. Jadi yang kalian tentukan adalah berapa sih delta H reaksi untuk reaksi pembakaran propana ini dengan menggunakan acuan dari 3 buah reaksi ini. Oke. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus mencermati baik-baik 3 buah reaksi yang tadi diberikan. Inilah yang kalian gunakan sebagai panduannya nanti. Kemudian kalian fokus pada soalnya, senyawa apa yang diminta dalam reaksinya itu untuk ditentukan delta H reaksinya ya. Di sini ada C3H8 dengan oksigen yang bereaksi di kiri menghasilkan CO2 dan H2O di sisi kanan ya, tanda panahnya. Jadi acuan dari 3 buah reaksi ini kalian boleh-boleh saja ambil yang mana dulu untuk menjawab soal ini. Jadi saya di sini akan mulai dari C3H8 ya. Nah, kita fokusnya di C3H8-nya dulu, propana. C3H8 yang diminta di soal adalah di sisi kiri tanda panah kan? Ya, di kiri alias di reaktan, dan jumlahnya berapa yang diminta? Nah, kalian bisa lihat nilai koefisien dari zat tersebut. Koefisien kalau dalam matematika kan bilangan yang ada di depan dari variabelnya ya. Jadi kalau di kimia juga sama, koefisien zat itu adalah bilangan yang ditulis di depan zat. Jadi kalau kita lihat di C3H8 ini apakah ada bilangan yang ditulis di depan C3H8? Seolah-olah tidak ada kan? Tapi sebenarnya itu adalah 1. Jadi 1 itu adalah bilangan yang tidak ditulis dalam matematika. Jadi di sini ada 1 mol C3H8 yang dibakar. Yang diminta dalam reaksi ini adalah hanya 1 koefisien dari C3H8 dan posisinya di kiri. Kemudian kita lihat di panduannya, reaksi 1 sampai 3, reaksi nomor berapa yang ada C3H8-nya? Reaksi nomor 3 kan? Tapi posisinya C3H8 di panduannya adalah di kanan ya, sementara yang diminta adalah di kiri ya. Jadi reaksi 3 ini harus dibalik posisinya. Kita lihat jumlahnya, yang diminta adalah 1 mol. Apakah yang di panduannya sudah 1 mol? Sudah, karena koefisiennya juga sudah 1 ya. Jadi reaksi 3 ini tidak usah dikalikan lagi atau dibagi lagi. Cukup dibalik saja. Jadi kalau dibalik, nah maka seperti ini. Kalau membalik reaksi, maka nilai delta H-nya juga harus dibalik dari minus menjadi positif ya. Positif. Jadi kalau dibalik seperti ini reaksinya, C3H8-nya di kiri menghasilkan 3C dan 4H2 gitu. Oke. Kalau oksigen ini boleh kita terakhir-terakhiran saja ya dikerjakan. Kita lanjut ke CO2. Nah, CO2 yang diminta di soal adalah 3 mol yang dihasilkan. Posisinya harus di kanan, tanda panah reaksinya ya, di sisi produk. Kita lihat reaksi 1 sampai 3, reaksi keberapa yang ada CO2 di kanan? Reaksi nomor 1 ya. Ya, reaksi nomor 1 ini CO2-nya sudah di kanan, sama-sama di kanan, tapi di panduannya masih 1 mol CO2 yang dihasilkan. Yang diminta kan 3 ya. Jadi reaksi 1 ini tidak dibalik tapi dikalikan 3 semua koefisien zat-nya atau koefisien reaksinya. Maka
Setelah dikalikan 3, reaksinya menjadi seperti ini ya. Dari 1 dikali 3, 3C tambah 3O2 ya, menghasilkan 3CO2. Jangan lupa delta H-nya juga ikut dikalikan 3. Gitu. Ya. Kemudian kita lanjut ke H2O sekarang. H2O yang diminta kan tetap ya. Nanti di sisi kanan ya. Di sisi kanan tanda panah reaksi dan jumlahnya harus 4 mol. Sama seperti yang tadi reaksi 1 sampai 3. Reaksi nomor berapa yang ada H2O-nya? Reaksi nomor 2 ya. Kita lihat posisinya sudah sama-sama di kanan ternyata. Di kanan tapi jumlahnya belum sama. Ini 2 mol, ini 4 mol yang diminta. Maka reaksi 2 ini semua dikalikan 2 koefisien zat-nya. Dan delta H-nya juga ikut dikalikan 2. Ya. Tidak ada yang diubah posisinya ya. Jadi hanya dikalikan 2, semua koefisiennya menjadi seperti ini reaksinya, delta H-nya segini. Ya. Ini adalah seperti matching ya. Menyesuaikan dengan yang diminta, antara yang diminta dengan data yang diberikan. Gitu. Oke, langkah selanjutnya apa? Simak slide selanjutnya ya anak-anak. Nah, kita tulis ulang semua yang kalian ubah tadi, yang sudah dapatkan tadi. Ini untuk dijumlahkan. Namanya saja metode penjumlahan reaksi ya. Ini dijumlahkan. Nah, caranya menjumlahkan bagaimana? Kalian lihat dulu, cermati apakah ada zat-zat atau spesies yang sama dari 3 buah reaksi yang kalian susun ini. Ya, jika sama, maka perlu disederhanakan dan dijumlah. Bila mana disederhanakan, kita lihat posisinya seperti ini. Karbon sama karbon kan sama spesiesnya ya, tapi posisinya berseberangan. Yang ini yang di atasnya di reaksi 1 itu di sebelah kanan tanda panah. Yang di ini reaksi 2-nya di kiri tanda panah. Maka kalau berseberangan seperti ini atau berbeda ruas seperti ini, itu artinya disederhanakan atau dikurangi ya. Jadi 3C dengan 3C ini dikurangi ya. Jadi 3 kurang 3 kan habis ya, nggak ada lagi sisa C. Kemudian kita cari lagi apakah ada zat yang sama. Ada ya, H2 dengan H2 sama dan posisinya berseberangan. Jadi 4H2 kurang 4H2 kan habis ya. Tidak ada sisa H2 lagi. Kemudian jika dijumlah bagaimana? Posisinya zatnya tersebut harus sama, sesama ruas. Misalnya di kanan dengan di kanan, di kiri dengan di kiri. Ya. Seperti ini O2 dengan O2 kan sama-sama posisinya di kiri tanda panah ya. Maka ini dijumlah antara 3O2 ditambah 2O2. Pasti hasilnya nanti 5O2. Gitu ya. Nah, saya tambahkan sedikit kalau misalnya ini berseberangan ya. Misalnya ini 4C, ini 3C, maka ada sisa tinggal 1C. Tapi C saja yang ditulis, 1 tidak ditulis ya. Di sisi mana dia berlebihan. Ya, jadi kita tulis reaksi apa zat apa saja yang sisa di akhir reaksi. Setelah dicoret-coret atau disederhanakan dan dijumlah. Ya. Di data ya anak-anak dari sisi kiri dulu apa saja yang sisa. Jadi di sisi kiri tanda panah ada C3H8 sudah, ada 5O2 yang sudah jumlah sudah, menghasilkan 3CO2 sudah, dan H2O sudah. Kemudian ini delta H-nya dijumlahkan seperti biasa seperti cara matematika ya. 24 tambah negatif 282 tambah negatif 272. Hasilnya min 530 kilojoule gitu. Nah, kita sekarang cocokkan dengan soalnya, apakah sudah sama yang kita dapatkan? Sudah sesuai dengan reaksi yang diminta? Sudah ya. Ini antara penjumlahan reaksinya dengan yang diminta di soal. Ya. Sesuai. Ya. Jadi begitu anak-anak menentukan delta H reaksi dengan hukum Hess, tepatnya dengan metode penjumlahan reaksi. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Silahkan disimak videonya baik-baik dan jangan lupa untuk bertanya. Oke, saya tutup dengan Paramasanti.
Om Santi 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 Om.